Halo, para petualang. Saya Casey Hamlet, editor, dan hari ini saya sangat senang bisa mengajak kalian ke tempat yang luar biasa. Saya ingin memperkenalkan kalian pada San Juan de Alima, sebuah permata tersembunyi di pantai Pasifik Meksiko. Ini seperti surga rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Desa kecil ini jauh dari hiruk-pikuk pusat turis. Di sini, waktu terasa melambat. Kamu bisa menikmati keindahan alam. Kamu bisa berjalan di jalanan yang tenang atau mendengarkan suara angin di antara pohon-pohon palem. Seolah-olah kamu berada di dunia lain. Tempat ini tidak akan kamu temukan di buku panduan manapun. Dan itulah yang membuatnya istimewa. Tidak ada hotel besar atau keramaian di pantai. Hanya garis pantai yang masih alami menunggu untuk kamu jelajahi. Jika kamu mendambakan petualangan sejati dan sedikit ketenangan, tempat ini sangat cocok untukmu. Di sini, kamu bisa kembali ke alam dan menemukan kembali kegembiraan dalam menjelajah. Mari kita bepergian bersama menyusuri jalanan berkelok-kelok dan bukit-bukit hijau menuju laut biru yang dalam. Perjalanan ini sendiri adalah sebuah petualangan, dan setiap belokan akan mengungkapkan pemandangan baru yang menakjubkan. Saya akan menunjukkan kepada kalian taco udang yang segar dan lezat. Kita akan bertemu dengan nelayan setempat. Dan siapa tahu, mungkin kita akan melihat penyu laut bertelur di bawah sinar bulan. Momen-momen ini akan membuat perjalananmu tak terlupakan. Bayangkan, matahari yang hangat menyentuh kulitmu, angin bermain dengan rambutmu, dan ombak yang lembut memecah di pantai. Ini adalah kebahagiaan sejati. San Juan de Alima bukan hanya sebuah tempat. Ini adalah sebuah perasaan, sebuah tempat di mana kamu bisa bernapas bebas, bermimpi, dan menjadi dirimu sendiri. Di sini kamu akan belajar untuk memperlambat ritme hidup dan menikmati hal-hal kecil. Setiap langkah di pasir akan mengingatkanmu untuk menjalani setiap momen sepenuhnya. Perjalanan terbaik seringkali ada di tempat yang tak terduga. Terkadang, tempat terindah adalah yang kamu temukan secara tidak sengaja. Siapkah kamu untuk menjelajahi garis pantai rahasia ini bersamaku? Jika ya, maka inilah saatnya untuk memulai perjalananmu. 13 detik jeda. Bertakas ke garis berpihak dari titik A ke titik B, dan siapa pilihan yang mempersiapkan kamu untuk apa yang akan datang. Jalan itu sendiri adalah bagian dari petualangan berliku-liku melewati alam liar. San Juan de Alima terletak di Michoacan, di antara Colima dan Lázaro Cárdenas. Tidak ada bandara besar di sini, hanya jalan terbuka, kegembiraan penemuan, dan peta untuk memandu kamu ke tempat tersembunyi. Saat kamu berkendara di Highway 200, dengan Samudra Pasifik di satu sisi dan perbukitan hijau subur di sisi lain. Pemandangan itu sendiri menceritakan kisah perjalanan kamu. Saat kamu berbelok ke jalan pedesaan yang sempit, kamu meninggalkan kehidupan modern. Desa-desa menjadi lebih sederhana, waktu melambat, dan setiap belokan membawa kamu lebih dekat ke keajaiban. Anak-anak bermain sepak bola di jalanan desa yang berdebu. Tawa mereka memenuhi udara. Petani menggiring ternak melintasi jalan pedesaan. Semua ini mengingatkan kamu bahwa ritme kehidupan di sini berbeda. Aroma garam dan bunga tropis di udara bercampur dengan kabut memberitahu kamu bahwa laut berada tepat di balik perbukitan. Ketika kamu melihat tanda sederhana San Juan de Alima, kamu akan tahu bahwa kamu telah tiba di surga tersembunyi, jauh dari keramaian. Perjalanan ini mempersiapkan pikiran kamu untuk ketenangan, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Jika kamu mencari kepuasan instan atau pelarian cepat, tempat ini mungkin bukan untuk kamu. Ini adalah hadiah bagi para pelancong yang percaya bahwa tempat-tempat terindah layak untuk diperjuangkan, dan yang menemukan kegembiraan tidak hanya di tujuan, tetapi juga dalam perjalanan. Selamat datang di pantai tersembunyi ini,
Tempat petualangan bertemu ketenangan di pantai Pasifik. Racing Things Kasarni Lojiset pertama kali tiba di San Juan de Alima. Di depan saya terhampar pantai berpasir keemasan dan ombak samudra Pasifik dengan lembut membelai pantai. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya suara alam. Tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian. Di sepanjang pantai berdiri gubuk-gubuk sederhana beratap daun palem, dan ayunan-ayunan berayun lembut ditiup angin, seolah mengundang saya untuk bersantai dan menemukan kedamaian. Saya ingat berdiri di sana, menghirup udara segar. Betapa menenangkannya menemukan tempat yang luas dan tenang seperti ini di tengah kehidupan kita yang serba cepat. Keindahan San Juan de Alima terletak pada kesederhanaannya. Tidak ada bangunan tinggi di sini. Tidak ada beton. Hanya kedamaian dan ketenangan mutlak. Di sini, alam adalah pahlawan sejati. Ini benar-benar surga bagi mereka yang mencari kedamaian dan ketenangan. Sejak saat pertama, Anda akan tenggelam dalam ketenangan. Hidup di sini, saya tentang palapa di negeri pantai ini. Palapa ini dah pusat segalanya. Negasnya, UBC pesan makanan laut paling segar, minum minuman dingin, dan santai dengan kaki di pasir. Di sini tidak ada yang terburu-buru. Mau bisa baca buku, ngobrol sama teman di Sonemo, atau cuma lihat cakrawala. Santai di tempat tidur gantung, itu nyaman banget, dan suara ombak akan menenangkanmu. Di sini, kamu tidak perlu merencanakan apa-apa. Cukup berenang atau jalan-jalan di pantai. Pantai ini luas sekali. Rasanya seperti milikmu sendiri. Ketenangan ini benar-benar menyegarkan. Matikan ponselmu dan terhubung kembali dengan alam. Berjemur, hirup angin laut yang segar, dan nikmati kebebasan menjadi dirimu sendiri. Di sini, tidak melakukan apa-apa adalah kemewahan sejati. San Juan de Alima adalah surga kedamaian. Makanan di sini, yang biasanya sangat lezat, lebih otentik. Tidak ada restoran mewah di sini. Hanya gubuk pantai sederhana yang disebut Enramada oleh penduduk setempat. Mereka menyajikan makanan rumahan yang otentik. Ikan dan makanan laut adalah bagian besar dari hidangan di sini. Para nelayan membawa ikan segar langsung dari laut ke pantai setiap hari. Kamu harus coba udang taco di sini. Udang yang baru dipanggang, tortilla hangat, salsa segar, dan sedikit jeruk nipis. Wah, rasanya luar biasa. Makan dengan kaki telanjang di pasir bukan hanya sekadar makan. Ini adalah obat untuk jiwa, seperti minum teh sore bersama keluarga, tapi di pantai dan jauh lebih akrab. Dan jangan lupakan kelapa segar. Kelapa-kelapa itu dibuka di depan matamu. Kamu akan mendapatkan air kelapa dingin dan daging kelapa yang lembut. Jauh lebih enak daripada minuman botolan manapun. Kamu bisa mencoba pescado zarandeado, ikan bakar, atau ceviche yang dingin, dan menyegarkan dengan jeruk nipis dan ketumbar. Semua makanan disiapkan dengan cinta oleh penduduk setempat, dan penuh dengan cita rasa michoacan. Kamu akan merasa seperti makan bersama keluarga, karena orang-orang di sini sangat ramah dan baik hati. Makan di sini bukan hanya sekadar makan. Ini adalah cita rasa sejati kehidupan pantai. Setiap gigitan menghubungkanmu dengan laut dan orang-orang di sini. Sederhana, lezat, dan tak terlupakan. Persis seperti liburan sempurna di Gastonia. Bersulit saya di San Juan de Alima dan penduduknya. Gesken dan gestur keras mereka adalah jantung yang menghidupkan desa pesisir ini. Setiap wajah menceritakan sebuah kisah yang sangat terhubung dengan tanah dan komunitas. Di desa pesisir ini, kehidupan dimulai saat matahari terbit. Setiap pagi, para nelayan lokal dengan perahu kecil mereka yang disebut panga pergi melaut. Suara mesin yang pelan menandakan dimulainya hari baru di Samudra Pasifik. Melihat perahu mereka kembali dengan penuh ikan, sungguh menakjubkan.
kerja keras mereka dan rasa hormat yang mendalam terhadap laut terlihat dalam setiap gerakan dan setiap tangkapan mereka. Nantinya, ikan-ikan ini akan dibagikan kepada restoran lokal dan keluarga di desa. Hubungan mendasar ini diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan sehari-hari mereka melestarikan tradisi dan kebiasaan kuno desa, serta menghubungkan setiap orang. Penduduk lokal sangat ramah dan murah hati. Dan dengan bernayan menuju desa sekitar. Kehangatan ini membuat setiap persenyum bersebagian dari keluarga. Bahkan jika kamu hanya tahu beberapa kata bahasa Spanyol, sebuah senyuman bisa menyampaikan banyak hal. Dengan gerakan dan senyuman sederhana, kamu bisa mengatasi hambatan bahasa dan membangun hubungan yang indah dan hangat. Di sini kamu tidak akan menemukan hotel besar atau jaringan hotel. Di sini hanya ada hubungan yang nyata. Ritme kehidupan di sini lambat dan pesona tempat unik ini terasa di mana-mana. Mungkin pemilik palapa akan datang ke mejamu untuk mengobrol denganmu. Dia akan bercerita tentang kehidupan di sini dan memperkenalkanmu pada ritme Samudra Pasifik. Di sini kamu bukan hanya seorang turis, kamu adalah tamu yang disambut, diundang untuk merasakan kehidupan desa sedekat mungkin. Kehidupan di sini sederhana, bersahaja, dan sangat terhubung dengan laut. Setiap hari dibentuk oleh ritme pasang surut dan kehangatan orang-orangnya. Jantung desa ini adalah para nelayan yang bekerja keras. Dedikasi dan kebanggaan mereka terlihat dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dan itulah mengapa kamu harus datang ke sini. Kamu bisa bertemu orang-orang asli, mendengar cerita-cerita menakjubkan, dan menciptakan kenangan tak terlupakan yang akan terus bersamamu lama setelah kamu pergi. Lihat Malaysia seperti jadi tempat yang ajaib. Pantai Picik di Michoacan sangat penting bagi penyu laut. Dari musim panas hingga musim dingin, penyu betina kembali ke tempat yang sama, di mana mereka lahir untuk bertelur. Melihat penyu besar keluar ke pantai itu, sungguh luar biasa. Mereka menggali sarang, meletakkan telur-telur mereka, lalu dengan hati-hati menutupinya dengan pasir. Semua ini dipandu oleh naluri mereka. Menyaksikan ritual kuno ini adalah kehormatan besar. Tapi ingat, jaga jarak dan jangan gunakan cahaya yang terlalu terang. Setelah selesai, induk penyu kembali ke laut, meninggalkan anak-anaknya. Ini adalah momen istimewa yang mengingatkan kita akan siklus dan kekuatan alam. Melihat Nalura bukan hanya pengalaman turis, tapi juga koneksi sejati dengan alam liar. Kita harus menghormati dan melindungi lingkungan yang rapuh ini. Pengalaman ini tidak akan pernah kamu lupakan. Melengkit jenis penyu bertelur, Hiertins, Desi menyaksikan sekilas jutaan tahun terhampar di depan mata kita. Hewan-hewan ini sudah ada sejak zaman dinosaurus, dan mereka masih berenang melintasi samudra untuk kembali ke tempat mereka dilahirkan. Proses bertelur mungkin terlihat sederhana, tapi ini sangat penting. Sayangnya, hewan-hewan ini sekarang dalam bahaya. Polusi dan kegiatan manusia mengancam kehidupan mereka. Pantai-pantai Michoacan yang tenang dan gelap menjadi giste berlindung singgah yang musing senang bagi semeri. Penduduk Serbs berpatroli in Sai dan jika perlu masih memindahkan telur penyu ke area yang dilindungi. Kadang-kadang pengunjung juga bisa membantu melepaskan tukik penyu ke laut. Ini pengalaman yang penuh harapan dan keajaiban. Ini bukan hanya sekadar perjalanan. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana kita bisa melindungi alam. Rasa hormat Anda membantu penyu laut dan ekonomi lokal. Penyu yang hidup dan pantai yang sehat lebih berharga daripada kemewahan apapun. Pengalaman ini akan mengubah Anda selamanya.
dan Kuai de A5 hanyalah permulaan. Pesisir Michoacan, nyaris Yats Karun, yang penuh teluk-teluk tersembunyi, pegunungan yang indah, dan pantai-pantai yang masih alami. Ini adalah surga bagi para petualang. Dan di dekat sini, kalian akan menemukan formasi bebatuan Marwata dan suaka penyu Kolola. Di La Tikla, kalian bisa berselancar karena ombaknya yang terkenal. Setiap desa menawarkan pengalaman pantai yang otentik dan tenang. Di Pichilingwilo, kalian bisa snorkeling. Atau kalian bisa menikmati matahari terbenam di Mercusuar Faro de Bucerias. Kalian bisa berjalan kaki di sepanjang pantai ini selama berminggu-minggu. Dan masih banyak lagi yang bisa dijelajahi. Tempat ini seperti peti harta karun bagi para petualang. Dan San Juan de A5 adalah kunci menuju harta karun ini. Jangan hanya berhenti di satu pantai, tetaplah membuka mata. Keajaiban sejati adalah perjalanannya itu sendiri. Terima kasih sudah ribut saya dalam perjalanan San Juan de A5 ini. Desa nelayan kecil ini mengingatkan kita bahwa surga itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang kesederhanaan dan kasih sayang. Tempat-tempat seperti ini benar-benar memperluas pandangan kita tentang dunia dan cinta kita padanya. Kalau kalian mau menemukan harta karun tersembunyi seperti ini, tetaplah bersama saya, karena masih banyak hal indah yang akan datang. Sebentar lagi, saya akan berbagi cerita baru, video baru, dan bahkan perjalanan kelompok dengan kalian. Jangan lupa untuk berlangganan saluran saya agar tidak ketinggalan petualangan yang akan datang. Dunia ini penuh keajaiban, dan petualangan kalian berikutnya sudah menunggu. Dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan perjalanan ini dan jelajahi dunia ini bersama-sama. Terima kasih semuanya sudah ikut saya. Sampai petualangan berikutnya. Dadah, semoga kita segera bertemu.